kita membahas mengenai ketangguhan para sahabat Nabi waktu perang Ahzab. Nah, ketangguhan itu perlu kita teladani. Dan saya tertarik ini karena kebetulan perang Ahzab waktu itu terjadinya pada bulan Syawal, persis sama dengan bulan ini. Jadi kalau kita membahas perang Ahzab, satu ada kaitannya dengan apa yang kita bahas hari Ahad kemarin. Yang kedua, itu hari ini atau bulan ini adalah bulan ulang tahunnya perang Ahzab yang ke 1437. Nah, jadi oleh karena itu saya merasa ini insya Allah relevan gitu. Memang mengenai perang, kok kita bahas perang sih, intinya adalah di sikap orang-orangnya dalam menghadapi perang itu. Ya, mari kita membahas mengenai ini. Jadi tekanannya adalah pada ketangguhan para sahabat Nabi waktu perang itu. Kemudian kita ambil pelajaran-pelajaran mana yang bisa kita teladani. Kebetulan waktu itu terjadinya pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Tahun ke-5 Hijrah. Kalau sekarang tahun Hijriah itu tahun 1442 dikurangi 5 berarti sekarang ulang tahun yang ke 1437 ulang tahun secara Hijriah. Nah, waktu itu terjadi penyerbuan secara besar-besaran dan mendadak. Rasulullah mengetahui, tetapi mengetahuinya sudah pendek waktunya, sehingga persiapannya itu pendek sekali. Dan mereka mengerahkan bala tentara. Tentu waktu itu tidak ada tentara yang profesional, tetapi volunteer. Biayanya pun juga mereka biaya sendiri-sendiri atau ada sponsornya. Tapi kita untuk memudahkan percakapan kita anggap tentara saja. Ya, kita anggap tentara, tapi bukan tentara profesional seperti sekarang. Mereka mengerahkan jumlah tentara yang besar sekali. Kok bisa jumlahnya besar? Itu coba kita runut dulu sejarahnya. Rasulullah SAW pada waktu lahir itu di Makkah. Saat itu beliau sudah menjadi anak yatim. Beberapa tahun kemudian ibunya wafat. Jadi beliau anak yatim piatu, yang artinya beliau itu orang miskin, anak yang miskin. Dia dirawat oleh kakeknya. Tentu kakek kalau kita seperti sekarang ini kan ya beda dengan bapak ibu. Lalu kakeknya wafat, lalu dia diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, dan begitu orang menganggap ini anak bukan siapa-siapa. Keturunannya memang garis darah biru, yaitu Quraisy, yang ke atasnya itu nanti sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Tetapi kan darah biru itu kan banyak, jadi dia punya saudara-saudara yang sama-sama keturunan Quraisy atau keturunan Nabi Ibrahim, yang seringkali saudara atau kerabat itu saling bersaing. Ya, kita ketahui bahwa Nabi Yakub mempunyai anak 12. Mereka bersaing sehingga mereka ingin menyingkirkan salah satu dari mereka, yaitu Nabi Yusuf yang masih kecil. Dan persaingan antara anak-anak dan bahkan cucu-cucu Nabi Yakub yang disebut Bani Israel itu bersaing, bahkan kadang-kadang sengit mereka sampai saling perang, itu sampai sekarang. Jadi orang Yahudi yang itu keturunan Nabi Yakub, ya mereka kompak kelihatannya, tetapi di dalamnya ada persaingan di antara mereka. Nah, saya tidak mencela suku apapun, saya hanya mengatakan bahwa di semua suku itu kejadian itu biasa. Di semua kelompok saudara, klan-klan itu biasa. Jadi karena itu ketika Nabi Muhammad
diangkat menjadi rasul, maka banyaklah yang tidak menyukai dia, terutama kerabat-kerabatnya dia. Dan yang paling sengit memusuhi dia itu kan paman-pamannya sendiri, yang merasa khawatir kekuasaan dan pengaruh mereka menjadi kurang. Nah, jadi keadaan semacam itu, lalu Rasulullah diintimidasi dan pengikutnya itu juga diintimidasi dan dipersekusi. Saking beratnya persekusi mereka sampai pengikut-pengikut Rasulullah itu pernah menyingkir 2 kali ke Habasyah. Habasyah itu daerah yang sekarang dikuasai oleh Ethiopia. Dan kemudian yang terakhir pindah secara permanen dari Makkah ke Madinah. Sudah pindah saja itu masih diuber. Kenapa pindah? Karena persekusi itu akhirnya memuncak. Suatu saat mereka ini orang-orang Makkah, tokoh-tokoh Makkah, mereka berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kira-kira di sini ya DPR-nya. Terus kemudian mereka mencari alternatif Nabi Muhammad ini diapakan. Ada 3 opsi. Yang pertama dikemukakan misalnya di penjara saja Muhammad ini. Yang lain tidak setuju. Jangan, kalau di penjara kemudian pengikutnya nanti berkerumun di situ, mereka menjadi kekuatan yang besar. Jadi kayak demo gitu semacam itu. Ya kalau begitu kita usir saja dari Makkah. Jangan diusir. Nanti kalau diusir, nanti dia membangun kekuatan di luar kota. Ya, nanti kalau sudah kuat, dia berbalik menyerbu kita. Nah, kalau diapain dong? Bunuh saja. Dibunuh, waktu itu ada hukum tradisional, kalau ada satu anggota klan membunuh satu anggota klan yang lain, maka klan yang anggotanya terbunuh bisa minta tebusan kepada yang membunuh itu. Tebusannya, alternatifnya orang klan pembunuh itu harus diambil untuk dibunuh, dan yang dibunuh itu pimpinannya, sehingga ada rasa ketidakadilan. Misalnya yang membunuh itu orang-orang rakyat jelata, tapi nanti balasannya pimpinan. Tapi itu efektif juga. Efektifnya bahwa pimpinannya akan mendidik anak buahnya, pengikutnya, supaya jangan membunuh klan lain. Tentu itu tidak adil, dan kemudian Al-Quran meralat hukum itu dengan mengatakan bahwa yang dibunuh ya si pembunuhnya itu, yang dihukum mati adalah si pembunuhnya itu, sehingga tidak ada pembunuhan terhadap orang yang tidak melakukan pembunuhan. Terus mereka, karena ada peraturan yang semacam itu, mereka sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad secara bersama-sama. Diambil pemuda-pemuda dari berbagai suku, berbagai golongan yang kira-kira terampil dalam peperangan, terus mengepung Rasulullah SAW. Begitu nanti ketangkap, mereka memukul Rasulullah bareng, detiknya bareng, sehingga tidak bisa dituntut. Nah, tapi Allah menyelamatkan Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah sudah dikepung, beliau bisa keluar, para penjaganya semuanya bisa tertidur, tidak melihat Rasulullah lewat. Nah, setelah Rasulullah itu pindah ke Madinah, ternyata diuber terus dengan bukti mereka mengerahkan tentara untuk menyerbu ke Madinah pada 1 tahun setelah Rasulullah hijrah. Tapi mereka gagal sampai di Madinah karena di perjalanan mereka berpesta-pesta. Setelah pesta-pesta mereka malas melanjutkan
perjuangan mereka untuk membunuh Nabi Muhammad. Tahun berikutnya mereka mengerahkan tentara dan terjadi peperangan. Kekuatannya pun juga tidak seimbang karena mereka mempunyai pasukan 1.000 lebih, sedangkan Rasulullah pasukannya hanya 313, hanya sepertiga. Tapi alhamdulillah dimenangkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Karena mereka merasa kalah, lalu tahun berikutnya mereka mengirim tentara dengan jumlah yang lebih banyak lagi, dengan strategi yang lebih baik. Terjadilah peperangan Uhud. Di perang Uhud tidak ada yang menang, tapi korbannya di pihak muslimin itu banyak sekali, sampai 70 orang. Lalu itu menjadi pelajaran bagi para sahabat bahwa ketaatan kepada komandan itu wajib, tidak boleh ditawar. Nah, pada tahun 2 setelah perang Badar itu para sahabat itu merasa bangga bisa mengalahkan musuh dari Makkah. Nah, ketika berbangga-bangga gitu, orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu mengolok-olok dan menantang-nantang. Orang ya, sebagai kemana kita ketahui di Madinah itu ada 3 suku utama yang tinggal di Madinah, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ya, Qainuqa, Nadir, Quraidah. Yang nyombong itu yang Qainuqa. Mereka mengatakan, kalian jangan bangga-bangga mentang-mentang bisa mengalahkan Mekah. Orang-orang Mekah itu tidak terampil perang. Jadi kalau kamu bisa mengalahkan, itu tidak perlu dibanggakan. Kalau kalian berani menghadapi kami akan bisa membuktikan ketangguhan kami. Jadi ditantang. Padahal begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mengumpulkan suku-suku dan golongan-golongan di sana, diajak menandatangani piagam Madinah yang isinya intinya adalah kedamaian. Tidak boleh saling menyerang, tidak boleh berantem. Dan kalau ada musuh dari luar, semua harus kompak menghadapi bersama. Dengan biaya bersama. Jadi menghadapi kebersamaan itu tenaganya bersama, biayanya juga bersama. Nah, Bani Quraidah ini berarti dia melanggar. Karena dia melanggar, lalu dia diusir. Mereka diusir. Terusirlah Bani Quraidah, Bani Qainuqa dari Madinah. Tinggal 2. Setelah perang Uhud, ganti ini yang Bani Nadir. Bani Nadir itu termasuk kelompok yang kuat, tapi licik sekali. Mereka memprovokasi. Provokasinya itu ada wanita muslimah di pasar, itu diledek dan kemudian disuruh membuka jilbabnya. Jilbab itu kalau bahasa Arab itu pakaian luar dari wanita. Kalau kita jilbab itu kan kerudung. Kalau sana itu jilbab itu ya pakaian luarnya itu. Suruh buka, tentu dia tidak mau. Terus ada seseorang yang mengikat bajunya supaya ketika dia berjalan itu ketarik. Benar. Begitu wanita itu pergi, ketarik dan auratnya kelihatan. Marah-marahlah dia. Ketika marah-marah, ada seorang laki-laki muslim yang membela. Yang membela ini dikeroyok dan mati dan dibunuh. Nah, ini berarti pelanggaran. Karena pelanggaran, lalu Rasulullah menuntut mereka. Ternyata mereka nantang-nantang. Lalu terjadilah semacam peperangan dengan cara Rasulullah waktu itu seringkali peperangan itu tidak berdarah dulu, yaitu dengan cara dikepung, diblokade
supaya kehabisan makanan, terus menyerah. Dengan menyerah maka tidak terjadi pertumpahan darah. Ketika mereka dikepung, akhirnya mereka menyerah dan diusir. Nah, ketika diusir mereka pindah ke Khoibar, itu kira-kira 150 atau 160 kilo dari Madinah. Nah, di Khoibar itu sudah banyak Yahudi yang tinggal di sana dan mereka kaya-kaya. Ada pedagang, ada petani, dan ada tukang pandai besi. Tukang pandai besi waktu itu penting sekali. Karena mereka kalau membuat pedang itu ya di pandai besi itu. Jadi berarti mereka bisa memproduksi alat-alat peperangan di pandai besi. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu persenjataannya kuat sekali. Karena mereka merasa kuat dalam persenjataan, maka mereka sombong, nantang-nantang. Nah, Ahzab ini terjadinya adalah Bani Nadir yang terusir, yang kedua tadi yang di Khoibar, mereka pimpinan mereka sekitar 20 orang pergi ke Makkah untuk melobi. Mereka mengatakan kepada berbagai suku di sana, termasuk suku Quraisy, bahwa Muhammad pengikutnya makin hari makin banyak. Kamu kalau tidak menggunakan momentum ini, kamu akan terlambat. Kalau makin banyak, itu kalau Muhammad mengerahkan tentara menyerbu Makkah, kalah kamu. Jadi sekarang kerahkan tentara sebanyak-banyaknya dan serbu secara mendadak, lalu kalahkan mereka, bunuhlah Muhammad. Dan itu semua pimpinan suku dihubungi sampai terkumpul sekitar 10.000 pasukan. Dari Quraisy itu 4.000, dari Ghatfan dan suku-suku lainnya 6.000. Jadi sekitar 10.000. Lalu mereka mengerahkan itu. Yahudinya yang sudah terusir tadi sudah berhasil lobby ke sana. Dia melobi Yahudi yang masih ada di dalam Madinah, yaitu Bani Quraidah. Bani Quraidah dirayu supaya membantu pasukan dari Mekah dari dalam. Nah, ini nanti jadi kita bisa memahami bahwa tentaranya Rasulullah itu berat sekali menghadapi musuh karena ada sekitar 10.000 tentara yang dari luar dan ada sekitar 700 atau 1.000 tentara dari dalam, yaitu Yahudi Bani Quraidah. Semula Bani Quraidah tidak mau dianjuri mendukung Makkah tadi, tapi karena rayuan pimpinannya namanya Huyai, itu akhirnya mereka mau bersekutu dengan Makkah. Lalu datanglah tentara itu. Nah, keuntungannya apa? Orang perang itu kan zaman itu karena bukan tentara profesional, maka kan mesti menghubungi orang per orang, ayo kamu berangkat, ayo berangkat. Nah, itu kan bocor. Lalu Rasulullah mengetahui bahwa mereka sedang mempersiapkan tentara yang akan berangkat. Lalu Rasulullah mempersiapkan cara bagaimana menghadapi mereka. Waktu itu Rasulullah belum tahu kalau Yahudi itu juga bersengongol dengan mereka. Lalu Rasulullah mengajak musyawarah para sahabatnya. Para sahabat, bagaimana cara kita menghadapi pasukan yang banyak ini? Ada yang mengusulkan kita sambut saja di luar kota. Jadi kita nanti perang pada saat mereka belum masuk ke Madinah. Ada yang tidak setuju. Itu kita punya kelemahan. Jumlah kita sedikit, jumlah mereka banyak. Kalau mereka maju ke sini, jumlah yang sama itu berhadapan dengan tentara kita, lalu jumlah yang lain mereka berputar masuk kota Madinah. Hancur Madinah. Ya udah kalau begitu kita berjaga-jaga di dalam kota saja.
Ada yang tidak setuju, nggak bisa. Kalau kita perang di dalam kota, menang atau kalah, kota kita hancur. Karena mereka pasti membakar-bakar rumah. Lalu muncul usulan dari orang yang datangnya pendatang ini. Pendatang ini namanya Salman Al-Farisi. Dia orang Persia. Persia itu kan kerajaan yang sudah kuno, yang sudah lama, yang sudah mapan, sudah punya pengalaman perang, dan lawannya Persia itu kan Romawi. Nah, ini Salman Al-Farisi datang ke Madinah itu dalam rangka mencari agama yang benar. Akhirnya ketemunya di Madinah. Dia mengusulkan, tradisi kami kalau kami tidak sanggup menghadapi secara frontal, kami bikin parit. Lalu kita bikin parit aja di sekitar Madinah. Begitu dia mengusulkan itu, yang parit itu belum dikenal oleh orang-orang Arab. Lalu orang sahabat Ansor pada bangga dengan Salman. Salman milik kita. Terus sahabat Muhajirin, pendatang dari Makkah, juga begitu teriak, Salman milik kita. Wah, melihat Ansor dan Muhajirin begitu semangat mendukung Salman, Rasulullah juga ikut-ikutan. Salman milik kita, keluarga Muhammad. Wah, Masya Allah, luar biasa. Jadi Salman itu menjadi sangat terkenal dan disukai oleh makin disukai ya. Dia sudah disukai, makin disukai lagi. Lalu mereka punya waktu sekitar 6 hari membuat parit. Karena perjalanan dari Mekah ke Madinah itu kan mereka pakai unta. Kalaupun ada yang pakai kuda, mesti kan menunggu pasukan yang lain. Jadi butuh sekitar 4-5 hari. Terus Rasulullah punya waktu kira-kira 6 hari digali. Rasulullah sendiri ikut menggali, ikut terjun di parit itu. Dan mereka yang lain lapar, Rasulullah ikut lapar. Ya. Lalu Allah membesarkan hati umat muslimin, diturunkanlah wahyu di surat Ali Imran. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakan kepada orang kafir, kalian akan dikalahkan dalam perang ini dan kalian besok akan digiring ke neraka jahanam. Bukankah kalian sudah melihat contohnya di waktu perang Badar? Tentara musuh itu 2 kali lipat. Fi'ataini, yang satu itu kafir, yang satu muslim, dan jumlah tentaranya bukan 2 kali lipat, lebih banyak daripada tentara muslim, tapi Allah membuat mereka kalah. Dan itu inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Di dalam hal kejadian itu sungguh ada pelajaran bagi orang yang mempunyai pandangan, yang mempunyai mata hati. Lalu mereka besar hati karena firman Allah di situ kan dikatakan satughlabun, kalian akan dikalahkan. Berarti kita menang gitu. Terus di pihak lain, orang Yahudi itu tadi kan saya bilang asalnya semula tidak mau. Kemudian akhirnya mau karena apa? Karena ada orang-orang munafik yang jumlahnya banyak sekali itu mengatakan kepada Bani Quraidah, udah ikut aja. Nanti kalau kalian diperangi atau kalian terlibat di dalam perang melawan Muhammad, kami ikut perang. Kami ngikuti. Dan kalau kalian diusir, kami pun akan mengikuti kalian. Kami akan taat kepada kalian apapun yang kalian kehendaki. Itu termaktub di surat Al-Hasyr. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim. Apakah kamu tidak tahu orang-orang munafik yang berkata kepada teman-teman mereka, alladzina kafaru min ahlil kitab, yaitu orang-orang yang kafir dari ahlul kitab, Yahudi dalam hal ini. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian diusir, kami ikut keluar.
Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan taat kepada siapapun demi kalian. Wa in qutiltum lanansurnakum. Kalau kalian diperangi, kami akan menolong kalian. Tapi Allah memberi informasi kepada Rasulullah dengan ayat ini, wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah memberi saksi bahwa mereka itu bohong. Jadi berarti orang Yahudinya ketipu, dan orang Islamnya jangan takut bahwa orang-orang munafik akan ikut menyerbu kita. Tidak akan terjadi. Bahkan di ayat itu kelanjutannya itu disebutkan bahwa mereka itu kalau toh misalnya ikut perang, mereka itu paling di belakang atau berusaha menghindar. Dan ternyata memang tidak melaksanakan janjinya itu. Terus terjadilah pertempuran. Sebelum terjadi pertempuran, saya ingin cerita sedikit mengenai penggalian parit. Penggalian parit ini dilakukan secara bersama-sama. Rasulullah membagi setiap 10 orang harus bisa menggali 20 hasta. Jadi satu orang kira-kira 2 hasta persegi. Dan itu mereka lakukan padahal mereka itu sedang tidak banyak makanan yang tersedia, dan musimnya musim dingin. Lagi dingin, kalau di barat itu kan lagi dingin itu mereka istirahat, tidak kerja, tidak sekolah dan sebagainya. Nah, itu justru saat itu mereka harus bekerja keras. Tapi tentu dinginnya Makkah dinginnya Madinah tidak sama dengan dinginnya Eropa. Lalu suatu saat ada yang sedang menggali parit, menemukan batu yang besar sekali. Mereka pukul berkali-kali, tidak hancur batu itu. Lalu ada yang datang kepada Rasulullah melaporkan, Rasulullah, di sana ada batu yang besar, kami tidak sanggup memecahnya. Terus Rasulullah mengatakan, baik, saya ke sana. Saya akan turun ke parit. Itu kan. Jadi dia bekerja di satu parit, di satu bagian, karena ada kesulitan, beliau datang kepada yang kesulitan. Lalu beliau turun ke parit yang belum dalam, tetapi sudah harus turun. Orang-orang melihat, terutama sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir melihat, wah, Rasulullah perutnya diganjal batu. Jadi karena turun itu kan bajunya terungkap gitu. Wah, Rasulullah perutnya diganjal batu. Berarti Rasulullah kelaparan sekali ini. Lalu turunlah Rasulullah di situ bersama ditemani oleh Salman. Karena Salman ini kan yang mengusulkan bikin parit. Nah, di situ ketika ada problem dia ikut lihat situ. Salman melihat kagum sekali karena batu yang besar itu dipukul sekali, hancurnya sepertiga dari batu itu hancur seperti pasir yang mengalir itu. Wah, kok begitu? Bukan hanya itu, satu kali pukul itu ada sinarnya, ya, seperti kilat gitu. Nah, kita mungkin bisa memahami bahwa besi ketemu batu kalau dipukulkan dengan keras kan mungkin keluar percikan api. Tapi ini luar biasa. Bukan hanya percikan api, tapi ada sinar seperti kilat. Salman melihat kagum sekali. Apa itu? Terus Rasulullah memukul sekali lagi. Hancur sepertiga lagi. Ada kilatnya lagi. Terus sampai ketiga kali hancur semuanya. Setelah hancur, Rasulullah naik, lalu duduk-duduk di pinggir parit, ambil selendangnya,
Salman menghampiri Rasulullah, apa itu tadi yang terjadi? Kok setiap Rasulullah memukul itu ada sinar yang begitu terang? Rasulullah cerita, kamu tahu, pada waktu aku mukul yang pertama, ada sinar itu, kemudian aku melihat ada istana Persia. Kerajaan Persia itu namanya apa itu? Kisra ya. Bukan Kisra. Kisra itu yang kaisar, itu yang Romawi. Aku melihat kerajaan Persia bersama bangunan-bangunan di sekitarnya. Itu berarti suatu saat kalian akan mengalahkan Persia. Wah, mendengar itu para sahabat yang hadir di situ, Rasulullah doakan supaya kita bisa menaklukkan Persia. Ya, saya doakan. Wah, terus ketika aku mukul yang kedua, keluar sinarnya dan aku melihat bangunan istana kaisar dan rumah-rumah di sekitarnya. Ini berarti suatu saat kalian akan mengalahkan Romawi. Wah, mereka, Rasulullah doakan kami supaya kami suatu saat bisa mengalahkan mereka. Oh iya, saya doakan. Terus kemudian yang satu lagi, aku melihat Yaman. Yaman waktu itu di bawah kekuasaan Habasyah. Habasyah itu yang sekarang Ethiopia itu tadi. Jadi justru ujung dari Arab itu, semenanjung Arab itu dikuasai oleh kerajaan yang ada di ujung utara Afrika yang waktu itu namanya Habasyah. Rasulullah mengatakan, aku melihat itu, berarti kalian besok akan menaklukkan Yaman. Seperti itu tadi, minta doa. Terus Jabir yang melihat Rasulullah lapar itu minta izin, Rasulullah saya mau minta izin mau pulang. Barangkali istri saya bisa menyiapkan makanan. Oleh Rasulullah diizinkan. Terus dia sampai di rumah mendapatkan ada anak kambing. Disembelih anak kambing dan ada gandum sedikit. Dimasaklah itu. Setelah masak, lalu Jabir datang lagi. Rasulullah, saya persilahkan Rasulullah datang ke rumah kami untuk makan. Tapi karena ini kecil kambingnya, tolong Rasulullah kalau mengajak teman 1 atau 2 saja. Terus Rasulullah berdiri langsung mengumumkan, teman-teman semua, ayo kita makan di rumah Jabir. Jabirnya bingung. Karena bingung dia lari pulang. Bilang sama istrinya, waihak itu. Kalau bahasa sini mungkin kasarnya itu, wah celaka kita. Ini Rasulullah mengajak teman semuanya, Muhajirin dan Ansor, yang itu kira-kira 1.000 orang. Terus Rasulullah pesan waktu Jabir pulang yang kedua tadi, Jabir, bilang sama istrimu, jangan dipindahkan kualinya itu dari tungkunya, biarkan di situ, dan nanti aku yang membagi. Benar, sampai di sana, ya satu rumah itu segede-gedenya rumah menampung 1.000 orang kan sulit. Jadi mereka datang bersamaan, Rasulullah bilang, silakan masuk tapi jangan berjejal-jejal. Sekalian semua insya Allah kebagian. Terus masing-masing diambilkan oleh Rasulullah. Coba bayangkan, Rasulullah melayani 1.000 porsi. Apa nggak capek itu? Dan itu seorang pemimpin. Ini kan hebatnya Rasulullah. 1.000 porsi sendiri, dan kan pesannya jangan ada orang lain, istrinya pun jangan. Semua orang kebagian dan kenyang. Terus istrinya melihat masih ada. Rasulullah bilang, udah ini untuk kamu. Dan Rasulullah sendiri karena melayani mereka kan makannya belakangan. Jadi Rasulullah ini melayani orang lebih dulu, melayani anak buahnya, melayani tentaranya. Beliau itu komandan, beliau itu guru, beliau itu nabi, tapi beliau mengalah, melayani dan makannya belakangan.
Ya, kira-kira bersamaan dengan keluarganya Jabir. Terus sebenarnya masih ada lagi keajaiban. Tapi saya tidak membahas itu, khawatir kalau waktunya tidak keburu. Lalu itu masih dalam proses menggali. Setelah mereka menggali selesai, datanglah tentara dari Makkah. Mereka begitu datang, kan orang Arab belum pernah mengenal parit. Mereka melihat, inna hadhihi makidatun ma kanatil arabu ta'rifuha. Wah, ini siasat perang yang belum pernah dikenal oleh bangsa Arab ini. Jadi kan bangsa Arab kan belum pernah menghadapi tentara Persia. Yang menghadapi tentara Persia itu kan Romawi. Jadi mereka, wah ini gimana nih? Mereka mau menyeberang tidak berani karena begitu menuruni parit itu kan gampang sekali dipanah atau ditombak. Jadi mereka tidak berani menyeberang. Ditambah lagi mereka melihat di sisi lain dari parit itu dijaga ketat oleh tentara. Nah, kalau kita baca di Al-Quran kan ada bahwa Allah itu menurunkan tentara bisa sampai 5.000, bisa lebih gitu. Kalau yang disebutkan itu 5.000 ya. Tapi angka itu kan menunjukkan banyaknya. Tapi ada seorang yang jagoan. Dia salah satu komandannya Quraisy. Salah satu pimpinan kelompok gitu. Namanya Amr bin Wud. Ditemani oleh Ikrimah. Ikrimah itu laki-laki, anaknya Abu Jahal. Dia kira-kira sama jahatnya dengan bapaknya, Abu Jahal. Ditemani lagi oleh anaknya si Amr tadi. Masih ada lagi beberapa. Itu bisa menyeberang parit, mungkin ada celah yang gampang diseberangi. Sampai di dalam, Amr teriak-teriak, Muhammad, siapa yang berani bertanding dengan aku? Zaman dulu itu kan maunya duel secara sportif begitu, 1 lawan 1. Rasulullah mengumpulkan para sahabat, bertanya siapa yang berani menandingi Amr. Ternyata tidak ada yang angkat tangan. Yang senior Abu Bakar dan Umar itu mereka sudah biasa ikut perang. Dan mereka survive, berarti kan mereka terampil dalam perang. Tidak mengacungkan tangan. Lalu Ali angkat tangan. Rasulullah mengulangi lagi, ternyata hanya Ali yang angkat tangan. Terus dipanggil oleh Rasulullah, ini kamu pakai jubahku. Pakai jubah, udah mana pedangmu, sana berangkat. Ternyata pertempuran antara dua orang ini, perkelahian dua orang ini begitu sengitnya, begitu lincahnya sampai debu itu menghalang-halangi pandangan. Orang lain yang hadir untuk itu kan biasanya ditonton oleh beberapa orang itu. Yang nonton itu nggak kelihatan. Ali yang mana, Amr yang mana. Terus tiba-tiba waktu itu sampai gelap, ya, sampai matahari terbenam. Terus Ali teriak, Allahu Akbar. Waduh, siapa yang mati? Terus ternyata dua-duanya tergeletak. Ali masih hidup. Kepalanya Amr itu berada di pangkuan Ali, tapi sudah meninggal. Begitu Amr ini meninggal, maka yang ngikuti dia ketakutan semua. Yaitu Ikrimah itu termasuk jagoan juga. Ikrimah sampai tombaknya itu tertinggal, nggak berani ngambil. Terus mereka menjadi keder gitu. Terus, ketika mereka itu mengepung sudah sampai 3 minggu lebih perhitungan mereka, kalau dalam 3 minggu itu kira-kira mereka akan kehabisan makanan dah. Nanti biar mereka menyerah. Ternyata Rasulullah kan ada mukjizat itu tadi. Makanan yang sedikit bisa menjadi banyak. Ada anak perempuan yang lewat, di tangannya itu pegang kurma.
Rasulullah tanya, apa itu? Apa itu nak? Kurma mau saya berikan pada paman dan bapak saya. Sedang menggali. Sini, sini, sini. Terus ditaruh di kain, panggil semua orang. Ini silakan makan. Semua kebagian. Bahkan itu sampai kurmanya itu pada berjatuhan dari kain itu. Lu si wanita itu, anak-anak perempuan itu cerita bahwa aku tuangkan, serahkan kurma itu di 2 tapak tangan Rasulullah dan itu tidak penuh. Yang berarti tapak tangan Rasulullah itu lebih besar, lebih lebar daripada anak perempuan ini. Tapi ketika ditaruh di kain itu sampai berjatuhan. Itu kan saking banyaknya dan semua kenyang. Nah, ini yang di luar perhitungan bahwa orang yang di luar mengira yang di dalam itu kehabisan makanan. Ternyata justru mereka yang kehabisan makanan. Baik makanan untuk mereka sendiri maupun makanan untuk untanya. Sehingga beberapa unta mereka mati. Berarti cadangan makanan mereka berkurang. Lalu di tengah-tengah seperti itu, di pengepungan itu, ada seorang yang datang. Namanya Nuaim. Nuaim ini salah satu tokoh dari suku Ghatfan. Tadi saya sebut suku Ghatfan itu mengerahkan tentara sekitar 6.000. Dan salah satu tokoh mereka itu Nuaim yang terkenal di Mekah dan juga terkenal di Madinah. Karena dia juga sering ke Madinah dan dia kenal baik dengan orang-orang Yahudi. Dia berada di pasukan Mekah. Dia menyusup masuk ke parit menemui Rasulullah. Dia bilang, Rasulullah, manggilnya aja Rasulullah. Rasulullah, saya ini sudah Muslim, tapi teman-teman saya tidak ada yang tahu bahwa saya Muslim. Bahwa saya adalah Muslim, saya siap engkau perintah apapun. Perintahlah saya apa saja yang engkau kehendaki. Rasulullah jawabannya itu sederhana. Kamu kan sendirian. Coba deh lakukan apa yang kamu bisa. Jadi diberi kebebasan untuk berpikir. Tapi ada kata kunci. Al-harbu khid'ah. Peperangan itu ya tipu daya. Tipu daya itu misalnya mau jumlahnya pasukannya sedikit supaya kelihatan banyak, bagaimana itu taktiknya si Khalid. Musuhnya 10.000, dia hanya 4.000. Tapi bagaimana bisa memenangkan yang 10.000? Waktu itu Khalid, lalu terus tentaranya dipecah kecil-kecil di berbagai tempat, lalu musuhnya menganggap wah mereka banyak sekali. Nah, itu khid'ah, tipu daya. Rasulullah mengatakan peperangan itu kan tipu daya. Lalu si Nuaim ini ngambil inisiatif, dia pergi dulu ke Yahudi. Orang Yahudi yang Bani Quraidah tadi. Dia bilang, kamu ini kan sudah mengenal saya. Ya. Kalian ini kan sudah mengenal saya. Ini dialog ini saya cantumkan di PowerPoint. Nanti kalau Bu Naindra membagi kepada yang lain-lain bisa membaca itu. Ya. Dia bilang kepada orang Yahudi, kalian ini kan sudah mengenal saya dan saya ini mencintai kalian. Terus si orang Yahudi bilang, betul. Terus begini, orang-orang Quraisy itu tidak sama dengan kalian. Negeri ini adalah negeri kalian. Di sana, di negeri ini ada hartamu, ada anakmu, ada istrimu. Kalau kalian berperang, kemudian kalian menang, oke. Tapi kalau kalah, itu mereka pulang ke Mekah, tapi kalian kan tinggal di sini. Di sini ada Muhammad dan para sahabatnya. Kalian nanti akan habis di sini. Lalu lalu bagaimana? Apa yang perlu kami lakukan? Begini, kalian jangan buru-buru percaya dengan mereka. Kalian minta ada 1 atau 2 tokoh mereka
yang menjadi jaminan. Serahkan kepada kalian. Kalian minta ada tokoh dari mereka yang disandra di Yahudi sebagai jaminan bahwa mereka perangnya beneran, all out. Jangan-jangan nanti mereka lalu terus belum apa-apa mereka lari. Pokoknya jangan mau kalau tidak ada jaminan itu. Wah, menarik sekali. It's a good idea. Wah, senang dia. Lalu terus Nuaim kembali ke kelompoknya. Ditemui dulu Quraisy. Kalian kan tahu, aku ini mencintai kalian. Dan kalian tahu apa yang saya lakukan selama ini. Ya, begini. Bani Quraidah itu, Yahudi itu, menyesal bahwa mereka itu mengingkari janji dengan Muhammad untuk janji damai. Oleh karena itu, mereka itu ingin berkolaborasi dengan Muhammad. Oleh karena itu, mereka akan minta jaminan kepada kamu, jaminan tokoh, ada tokoh dari kalian yang ditaruh pada dia sebagai jaminan bahwa kalian nanti perang beneran. Tapi kalian kan tahu orang Yahudi itu kan licik sekali. Itu minta jaminan tapi nanti jangan-jangan diserahkan kepada Muhammad. Habis itu jaminanmu. Jadi kalau begitu gimana? Ya jangan percaya sama orang Yahudi. Terus temui suku yang lain, si Ghatfan. Diomongin seperti itu. Wah iya. Terus benar orang Yahudi mengirim utusan menemui Quraisy dan Ghatfan. Dia bilang, ini kan negeri ini kan negeri kami. Seperti yang dikatakan Nuaim tadi. Saya akan tetap mendukung kalian dengan syarat kalian memberi jaminan. Wow, terus mereka mengatakan, wah benar juga di Nuaim. Benar juga Nuaim. Terus si orang Quraisy dan orang Ghatfan bilang, nggak bisa. Bagaimana kami menyerahkan? Apa jaminannya bahwa kalian tidak melukai itu? Apalagi jangan-jangan kamu serahkan kepada Muhammad. Ya bu, mereka bilang, ya pokoknya kalau kamu nggak ngasih jaminan, kami tidak mau mendukung kalian. Lalu mereka mengatakan, oh benar si Nuaim. Jadi orang Yahudinya juga mengatakan, Nuaim benar. Orang Mekahnya mengatakan, benar. Nah, ini berarti pecah kepercayaan mereka. Mereka tidak punya kepercayaan lagi satu dengan yang lain. Lalu hati kecilnya menjadi ketakutan. Di sisi lain Rasulullah berdoa kepada Allah, doanya Allahumma munzilal kitab sari'al hisab. Ya Allah, engkaulah yang menurunkan Al-Quran, engkaulah yang cepat perhitungannya. Kalahkanlah Ahzab. Ahzab itu jamak dari Hizbun, artinya kelompok tentara. Jadi kalau Ahzab jamak berarti Ahzab itu artinya beberapa kelompok tentara. Terus Allahumma zamhum wa zalzilhum. Kalahkan mereka dan goncangkanlah hati mereka. Nah, kita tahu Rasulullah kalau berdoa itu kan biasanya dikabulkan. Dengan doa Rasulullah itu Allah mengirim tentara tentara malaikat, terus juga mengirim angin. Angin yang kencang sekali dalam waktu yang lama sehingga terjadi badai pasir. Pasir itu melukai mata mereka dan melukai mata kuda dan unta mereka. Jadi mereka sendiri merasa, waduh nggak bisa melihat ini. Loh kalau nggak bisa melihat ini, kita perang gimana? Kita nanti tinggal dibunuhin aja. Terus mereka bilang, udah begitu Yahudi udah mengingkari kita. Kalau begitu kita pulang aja. Nah ini hampir berakhir ya Bu. Nah, kalau begitu kita pulang aja. Lalu mereka pulang malam-malam, pagi-pagi sudah clear. Allah lalu mewahyukan di surat Ahzab ayat 22, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat kenikmatan Allah untuk kalian. Idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junuda. Ketika datang kepada kamu tentara,
yang mengepung kamu dari atas dan dari bawah. Lalu kami lepaskan untuk mereka rihan, angin, wajunudan dan tentara. Lam taruha yang kalian tidak melihat. Mereka tidak melihat angin itu karena angin itu hanya terjadi di luar Madinah, di luar parit. Di luar parit tidak ada angin. Dan mereka kan kalau malam itu memang ada kesepakatan bersama, peperangan hanya dilakukan siang hari. Jadi kalau malam hari mereka istirahat. Nah, mereka istirahat, nggak tahu bahwa di luar itu ada angin. Tahu-tahu pagi-pagi udah bersih. Alhamdulillah. Ya itu. Terus Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, al-an naghzuhum wala yaghzunana. Mulai sekarang mereka orang-orang Mekah tidak akan memerangi kita. Bahkan sebaliknya kita nanti yang memerangi mereka. Nahnu nasiru ilaihim, kita yang akan berjalan menuju ke sana. Dan sebagaimana yang kita ketahui, sejak itu tidak terjadi peperangan, dan 3 tahun kemudian Rasulullah mengerahkan tentara untuk datang ke Mekah. Sama sekali tidak ada perlawanan. Mereka sudah takut, dan oleh karena itu tidak ada pertumpahan darah yang berarti. Ini sudah jam 7:30, saya sudah berusaha untuk mempercepat. Pelajaran apa? Tadi kan judulnya tadi kan menjanjikan ada pelajaran yang perlu kita ambil secara cepat ya. Kita tidak usah mencari musuh atau memprovokasi permusuhan, tapi kita harus selalu waspada terhadap kemungkinan datangnya musuh. Jika musuh datang, kita tak boleh lari. Kita tetap tenang sambil mencari cara agar tidak banyak jatuh korban dan bisa memenangkan pertempuran kalau terjadi pertempuran. Terus kebersamaan harus selalu dijaga di bawah kepemimpinan orang yang jujur, orang yang tulus, dan orang yang berempati kepada anak buah, kepada rakyat. Ketika kita menghadapi masalah bersama, seperti tadi yang dilakukan oleh Rasulullah, kita mencari solusi dengan musyawarah. Semua orang dilibatkan dan menghargai pendapat para peserta. Jangan diolok-olok. Ketika memimpin masyarakat dalam usaha mencapai tujuan bersama, kita terapkan kepemimpinan partisipatif, ya. Ikut serta di dalam melaksanakan tugas, ikut merasakan derita yang sama, mengonsumsi makanan yang sama, dan selalu berdekatan dengan orang-orang yang dipimpin. Dan ketika memimpin, kita tunjukkan optimisme akan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Karena kalau pimpinannya tidak optimis, nanti pengikutnya akan pesimis dan tidak punya kekuatan. Ya. Lalu kita melakukan usaha yang optimal sambil berdoa dan berserah diri kepada Allah. Kita perkuat kesabaran dan tidak pernah putus asa dalam perjuangan. Ya, dan yang terakhir, waspada terhadap musuh dalam selimut, orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang berpura-pura mendukung kita, padahal mereka sebenarnya bermaksud memperlemah kita melalui berbagai cara. Dan konteks inilah yang menyebabkan turunnya ayat 51 dari Al-Maidah. Surat Al-Maidah 51 kan menjadi terkenal di waktu pemilihan gubernur. Itu konteksnya semacam ini, yaitu bahwa orang-orang Yahudi itu sudah menandatangani perjanjian damai, tapi ternyata tidak bisa dipegang. Oleh karena itu, jangan percaya, jangan menjadikan mereka sebagai teman andalan. Ya. Teman andalan, tempat bersekutu, itu jangan diandalkan. Karena mereka memang suka mengingkari. Ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari musuh, menjauhkan musuh dari kita, dan memberi kita ketangguhan dalam menghadapi permasalahan dalam hidup, baik secara pribadi maupun secara kemasyarakatan. Amin. Terima kasih. Mohon maaf Bu